Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wal muslimat. Ila arwahi walidina wa ibadil sholihin. Innama kanu syarrul ardi maqadir wa al-mahdi wa al-nawiha. Khususan pada kita akhirul sedina wa ma'amar hadal masjid dan rumah sahabat al-hawr wa al-hawr wa ila arwahil muslimin fi wa al-mu'takifin fi al-mutabarri'ina alayhi wa al-qaimina bihaqqih wa taqabbal minhum wa yaghfir lahum jami'an wa yu'li darahum fil jannah wa yarfa'uhum fid dunya wal akhirah بنعم الله يسر الأمور والدنيا والآخرة الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة الله يقضي حوائجنا ويحصل مقاصدنا وعلى كل نية صالحة نافعة من كل شر وجالبا لكل خير ومن هو السلف الصالح صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat wa kiai dan Allah muliakan para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun tampil masjid di rumah Duku Pakis dan Gansal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmah hidayah alhamdulillah kalau menika panjenengan saged panggih malih istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis dan Gansal. Tentunya harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan istiqomahan panjenengan sedaya untuk menghadiri pengaosan rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan hidup dan guru panjenengan, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan tentu kita berharap mugi-mugi kula panjenengan dan berikut keluarga kita mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin. Allahumma. Para rawuh ingkang menuju monggo dilanjut malih. Minggu lalu kita telah membahas bersama-sama tentang syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim. Saat ini malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama syuruhu jam'i takhir. Syarat-syaratnya agar diperbolehkan menjamak takhir. Kalau jamak takdim ini wonten pilih. Jadi syarat-syarat jamak takdim
kali ya, hanya ada dua. Yang pertama niyatut takhir. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasalha. Ai yadkhulu waqtu niyatit takhir bidukhuli waqtis shalah. Wa yantahi ila an yabqa min waqtiha ma yasau shalah. Syarat jamak takhir sing pertama niku kedah niat jamak takhir. Kapan niatnya? Itu masih ada waktu yang pertama. Jadi waktu bukan sholat lagi, waktu yang pertama. Berarti zuhur kasih wonten. Maghrib kasih wonten. Jadi waktu zuhur atau waktu maghrib itu masih ada. Dia dahulu waktu niatin takhir bidukhuli waktu sholat. Jadi masuknya waktu niat jamak takhir itu dengan masuknya waktu sholat. Terus boten naksa panjenengan sebelum masuk waktu sholat, contoh jam 11 siang panjenengan niat, aku tak niat jamak takhir. Nah, ini boten naksa. Kenapa? Karena jam 11 niku tasih dereng mlebet waktu yang pertama. Jam gangsal sonten panjenengan yang aku tak niat jamak takhir. Nah, niki boten ansal. Kenapa? Karena jam 5 sore sing dereng mlebet waktunya sholat maghrib. Jadi syarat yang pertama itu ketika panjenengan niat jamak takhir harus sudah masuk waktu yang pertama. Terus waktu yang pertama masih ada, walaupun jadi walaupun untuk satu rakaat saja. Untuk saat ini asalnya jam 2:30. Nah, jam kali jam 2:15 panjenengan nembe niat wis tak niat jamak takhir. Nah, niku mboten apa-apa. Kenapa? Karena waktu yang pertama sudah masuk waktu yang pertama. Terus sing nomor kali waktu pertama masih ada, walaupun tinggal beberapa menit mau. Katakan kurang 10 menit, kurang 15 menit, kurang 10-15 menit habis waktu pertama ini. Boten apa-apa. Contoh, saat ini contoh mawon. Prediksi panjenengan katakan nyampe di Jakarta. Nyampe di Jakarta katakan 1:30 siang. 1:30 siang. Panjenengan sing dereng niat iki bisa kok jare kok lah. Kok jare mangke mawon. Wong sik belum masuk. Panjenengan berangkat sadurunge itu. Nah, prediksi nyampe 1:30, lah kok delala jam 2 baru nyampe panjenengan. Mungkin macet, mungkin ya nopo jam 2 baru nyampe. Terus panjenengan baru niat wis krono jam 2 aku tak niat jamak takhir bisa wae. Nah, niki mboten napa-napa. Ya, kenapa? Karena satu sudah masuk waktu yang pertama, yang kedua waktu pertama masih ada. Jadi syarat yang pertama sekali lagi harus waktu yang pertama sudah masuk, itu baru niat jamak takhir. Nah, berbeda dengan jamak takhir ini. Jamak takhir ini apa Pak? Tasih namanya. Nah, niatnya kapan? Niatnya waktu takbiratul ihram boleh, atau di pertengahan sholat yang pertama juga boleh. Kalau ini, jadi
Jadi kalau jamak takdim panjenengan niatnya mulai takbir Allah, niat jamak takdim. Nggih. Niku mboten napa-napa. Bahkan sampai pertengahan sholat pun mboten takbir, takbir panjenengan sholat biasa. Pertengahan sholat baru niat, sambutan niat jamak takdim. Niku mboten napa-napa. Syaratnya harus niat di sholat yang pertama. Kalau jamak takhir, niatnya bukan sholat tapi waktu. Kenapa? Karena jamak takhir itu sholatnya di akhir. Jadi syaratnya harus masuk waktu yang pertama. Terus yang nomor kali merarahu dawamul udri ila tamanus sholat tania. Udur artinya dia masih statusnya musafir itu sampai sempurnanya sholat yang kedua. Sempurnanya sholat kedua. Contoh, jamak akhir masuk asar, setelah sholat zuhur, nah baru sholat asar atau asar dulu atau nopo-nopo. Nek jamak takdim syaratnya harus urut, tapi nek jamak takhir boten nurut, boten napa-napa. Nah ini perbedaannya. Panjenengan sholat asar dulu boleh, mantun niku zuhur, sholat zuhur dhisik, mantun niku asar, boten napa-napa. Cuma sunahnya tetap berurutan. Sunah mawon. Zuhur dhisik, mantun niku asar. Maghrib isya, maghrib isya. Ini sunnah ketika panjenengan sholat jamak takdim. Tapi nek jamak takdim syarat harus, bahkan sholat pertama itu harus sempurna dulu, sah dulu, baru menunaikan sholat yang kedua. Jadi jamak takhir itu sholat yang kedua, statusnya masih musafir sampai kelas. Jadi wonten angsal tentu jamak takhir panjenengan katakan jamak takhir teng masjid posisi pulang posisi wangsul teng masjid Dukuh Kupang masjid apa namanya? Napa? Untuk ilmu ini, baitu ilmi, ya, baitu ilmi. Soalnya niku kulone mriki mesti takwif. Nah, panjenengan sholat takbir mboten napa-napa. Karena jarak-jarak dengan sini cukup jauh lah, Nah, posisi wangsul nyampe mriku panjenengan sholat asar. Nah, berarti kan jamak akhir sholat dhuhur dhisik, mantun itu sholat asar. Itu sunah jamak akhir. Status panjenengan tasih musafir, tidak diperbolehkan sholat dhuhur teng mriku niat jamak akhir, mantun itu wangsul. Teng mriki status panjenengan sudah bukan musafir lagi tapi mukim. Nah, karena statusnya sudah mukim, ya panjenengan badhe kosor boten angsal. Boten angsal. Teng mriki ngaten nggih. Jadi status udzur atau musafir itu harus sampai menyelesaikan sholat yang kedua. Statusnya si musafir tetap. Falau aqama fi atnaiha, andaikan dia itu statusnya jadi mukim ya pada pertengahan sholat, pertengahan sholat, sebagai sholat nakapan itu moro-moro tutup omah, katakan begitu, tengah-tengah sholat asal musafir, terus rokaat berikutnya langsung katalah wis tutup omah, statusnya berubah. Au qabla atau sebelumnya, sebelum sholat kedua tadi sorot adaan, maka sholat tadi menjadi sholat adan, wa sholatul ula qadha, sedangkan sholat yang pertama menjadi qadha. Nah, jadi
syarat jamak takhir, sholat pertama dan sholat kedua bisa dilakukan statusnya tetap musafir. Kalau statusnya sudah oke, maka satu sholat yang kedua itu tetap sholat biasa. Adapun sholat yang pertama itu sholat qadha karena waktunya sudah habis. Posisinya satu sudah habis waktunya, sudah masuk waktu yang kedua. Terus yang kedua, status panjenengan sudah bukan musafir, tidak boleh berjamak, tidak boleh mengkosor, maka harus diqadha, niati qadhaan. Tapi datang beriki biduni idmin walau aroha, ya. Ini salah satu pengkodok sholat yang tidak berdosa. Nah, datang beriki biduni idmin tanpa dosa. Jadi dikodok tapi nggak berdosa. Iya nggak? Jadi katakan ini hanya dengan posisi pakaian najis, pas pangsul pakaian najis, dewi ini bikin menjamak status musafir tapi pakaiannya najis, pun karena najis panjenengan sholat dengan kondisi najis pun tenang syarat sah sholat itu tentang suci pakaian, suci tempat. Sampai waktu ini terus mungkin ya sudah, kalau mungkin berarti sholat kedua adaan, sholat yang pertama tadi qadhaan, niat qadha. Sampun. Betul bingung Pak. Ini perbedaan ini. Kalau jamak takdim, waktu niatnya adalah ketika adnan sholat, pertengahan sholat yang pertama. Takbiratul ihram boleh, pertengahan sholat yang pertama boleh. Nek jamak takhir, niatnya kapan? Mulai masuknya waktu masuknya waktu sholat yang pertama. Sampai kapan? Sampai wis paling tidak kurang 1 rakaat, ya. Nek digawe sholat 1 rakaat, katakan ini mau contoh akhirnya benar jam 2.15, jadi kurang katakan 5 menit, kurang 10 menit, itu niat jamak takhir, nopo-nopo. Satu. Terus yang kedua, nek jamak takdim itu status udhurnya sampai sempurnanya takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi ketika takbiratul sholat kedua jamak takdim, sholat kedua, sholat asar, mantun sholat zuhur, sholat asar, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, contoh ini sholat itu kendaraan, wis tiba-tiba nyampe rumah, panjenengan si aksar sarokaat kan, atau nyampe rumah si tahiyat. Lah niku mboten napa-napa, tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena ketika takbiratul ihram statusnya masih musafir. Berbeda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, status udhur atau musafirnya itu sampai sempurnanya sholat yang kedua. Sholat yang kedua sampai salam itu tetap tasih musafir. Ya, kalau jamak takdim takbiratul ihram tok wis cukup. Terus yang ketiga, kalau jamak takdim tajibun mualah, harus mualah, nyambung. Setelah sholat yang pertama tidak boleh diputus dengan dzikir-dzikir yang lain. Mantun sholat zuhur langsung lanjut asar, mantun maghrib lanjut isya. Boten asar
disela-selai dengan wirid yang panjang. Tenang saja, itu bisa membatalkan jamak takhirnya, jamak takdimnya. Kalau jamak takhir, la tajibul mualah. Panjenengan mantun sholat zuhur katakan, wiritan sak suwe-suwe, mojo sak jus, mantun itu lanjut sholat tuh asar, buat nopo-nopo. Niku nek jamak takhir. Jamak takhir maghrib bisa. Jam 8 panjenengan sholat maghrib bisa. Mantun itu wiritan, zikir, terus jam 12 sholat isya. Buat nopo-nopo nek jamak takhir. Ya, walaupun diputus dengan zikir-zikir yang lain buat nopo, berbeda dengan jamak takdim. Terus jamak takdim wajib tertib urut sholat yang pertama dulu, waktu yang pertama dulu baru waktu yang kedua. Sholat zuhur dhisik mantun niku asar, sholat maghrib dhisik mantun niku isya. Itu nek jamak takdim. Nah, berbeda dengan jamak takhir, la tajibut tertib. Tidak ada kewajiban untuk tertib. Jadi diwolak-walik buat nomor-nomor jamak takhir. Jamak takhir panjenengan isya dhisik mantun niku maghrib buat nomor-nomor, maghrib terus isya buat nomor-nomor. Asar dhisik, zuhur buat nomor-nomor, zuhur dulu baru asar tak apa-apa. Cuma tusan disunahkan sholat tetap urut. Nah, ini perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Saya ingin ulang lanjutkan. Untuk pertanyaan monggo. Jadi masalah yang diterangkan di Baitul Ilmi kan musafir waktu pulang. Waktu pulang sholat dulu di Baitul Ilmi. Itu apa ada ketetapan jaraknya dari rumah yang asli? Saya dulu pakis. Sajane nek nurut jaraknya itu ya secamatan, beda kecamatan. Tentang mriki juga seperti batas desa, batas keramaian. Pokoknya standarnya gini, batas desa, batas kecamatan. Seorang orang melihat ini suatu atur, mau. Nek sing kalau ini pertanyaannya dari Fitn, ini Islamic Center itu kalau menurut saya terlalu dekat. Cari yang agak jauh sedikit. Karena sebelum Kupang itu ini kan lumayan lah. Nah, jadi ketika panjang kepingin menjamak, ketika pulang, ben punang omawi sekalian itu, itu buat apa? Panjang dengan jamak ke masjid yang kecamatannya tidak sama. Namun untuk pertanyaan yang lain, masuk waktu yang pertama, dia musafir. Dia musafir. Wanawa jamak takhir, kemudian dia niat jamak takhir karena sudah masuk waktu yang pertama. Niat jamak takhir. Tsumma aqama, kemudian dia statusnya berubah menjadi mukim. Qabla dukhuli waktu tanya, sebelum masuk waktu yang kedua. Sebelum masuk waktu yang kedua. Fa yajibu alaihi an yusalliya al-ula fi waqtiha, maka dia wajib sholat yang pertama pada waktunya. Masuk waktu yang pertama, katakan zuhur sudah masuk. Nah, ketika itu dia masih musafir. Posisi ini tasik musafir. Dia jamak takhir, salat jamak takhir aja. Jamak takhir. Ada kepingin mandek teng bedu iki niku lakon delalah. Teng bedu iki jauh katakan ditutup lah, dikunci kabeh wis. Panjenengan boten saged waduh, gak iso salat ini.
Selanjut wangsul panjenengan. Nggih. Summa aqama, kemudian nyampe tenggere lho, status panjenengan berarti bukan musafir lagi. Gini Bapak. Statusnya mungkin. Nah, status mungkin qabla dukhuli waqti tanya. Ketika itu, nggih, masih belum masuk waktu yang kedua. Jadi panjenengan katakan nyampe tenggere jam 2 siang. Nggih, jam 2 siang. Maka wajib alai atasnya anusalliyal ula. Dia wajib sholat yang pertama di waktu yang pada waktu yang pertama. Karena waktunya masih ada. Nggih, statusnya sudah mungkin. Maka dia harus sholat dulu di jam 2 siang tadi. Walaupun awal dia jamak takhir. Nah, nggih, karena statusnya sudah mungkin, maka jamak takhir niat tadi itu sudah tidak berlaku lagi. Dia harus sholat zuhur di waktu zuhur karena masih jam 2. Nah, adapun kalau waktu yang pertama tadi sudah habis, balik pada keterangan yang pertama tadi. Napa? Berarti yang pertama niku wae. Yang kedua sholat biasa. Karena statusnya sudah mungkin. Contoh niku gampang-gampangane ngoten. Panjenengan niat jamak takhir terus baitul yumin lalu belalan dikunci. Nggih, waduh dikunci rek wis muli wae kan. Nggih. Nah, ketika panjenengan nyampe di sini dilihat kalau masih ada waktu yang pertama berarti langsung sholat di waktu yang pertama. Sholat sholat zuhur atau sholat maghrib di waktu yang pertama. Kalau waktu yang pertama habis berarti motor. Yang pertama tadi motor, yang kedua sholat biasa. Bun, sambung ya. Lanjut malih. Lah niku keterangan-keterangan niku wae. Mulai dari kosor kemarin jamak takdim takhir itu diperuntukkan bagi yang musafir, bagi yang bepergian jauh di atas marhalatain 2 marhalah. Pun saniki al-jam'u fil marad, menjamak sebab sakit. Jadi bukan sebab bepergian, tapi sebab sakit. La yajuzul jam'u lil marid. Ini sing rada keras. Artinya tidak memperbolehkan. La yajuzul jam'u, tidak boleh menjamak lil marid bagi orang yang sakit. Takdiman wa takhir, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Alal mu'tamad ya fil madhab. Menurut kesepakatan para ulama, menurut kesepakatan para ulama. Jadi mayoritas dari para ulama fikih, mayoritasnya ini justru tidak memperbolehkan menjamak sholat baik takdim atau takhir bagi orang yang sakit. Tapi ini efek ini. Waktar Imam An-Nawawi wa ghairu. Tapi Imam Nawawi itu pendapat itu apa? Ya, Imam Nawawi itu juga bisa dipertanggungjawabkan pendapat-pendapat. Nah, niki Imam Nawawi wa ghairu dan selain Imam Nawawi, ini mriki seperti Ibnu Sirij, ya. Kemudian Imam Mawardi, Imam Darimi, ya, Imam Mutawalli dan sebagainya. Banyak, tidak hanya Imam Nawawi saja. Jadi imam-imam yang bermadzhab Syafi'i, ya, artinya dia tetap mengikut Imam Syafi'i. Ya. Nah, itu ikhtar memilih jawazahu, diperbolehkan bagi orang yang sakit sholat jamak takdim dan takhir. Nah, terserah panjenengan dari bukti monggo nek kepingin melok sing nopo muktamad kesepakatan para ulama monggo nek kepingin
lil jam'i. Dobit itu patokannya. Jadi patokan sakit yang diperbolehkan menjamak. Patokan itu bisa ya batasan. Batasan ya sakit yang diperbolehkan untuk menjamak. Jadi enggak apa setiap sakit itu boleh menjamak. Orang tua ini menjamak. Nggih, loro teng jamak iku mriki wonten dobitnya, ada batasan-batasan. Jadi sakit yang boleh untuk menjamak sholat itu yang bagaimana? Antar hakohu masyaqqatun syadidah ya, yang bisa menimbulkan masyaqqah, kesulitan syadidah yang sangat idza sholat, apabila dia sholat kulla sholatin, setiap sholat di waktu yang pada waktu. Jadi ini sholat pada waktunya itu masyaqqah ya, dia tambah sakit ya, berat gitu, mabuk. Nah, ini kondisi ini kados ngoten nggih istijamah boten napa-napa. Nggih, istijamah boten napa-napa. Pendapat Imam Nawawi. Bahkan teng mriki lho nggih. Malah ono sing ringan meneh. Wa qala ba'du, bahkan sebagian para ulama berpendapat ya juzu boleh menjamak sholat ya idza kana al-marad, apabila sakitnya tadi yubihul julus di sholat, yang bisa memperbolehkan duduk ketika sholat ya, jadi ketika duduk ya, sholat loro gak iso ngadeg lungguh. Ketika dia diperbolehkan duduk dalam sholat berarti boleh menjamak nggih sholat. Iki sing paling ringan. Nah, tapi nek menurut kula nggih sing rada hati-hati ya itulah pokoknya nek memang dia sulit ya untuk sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan ya wis menjamak jamak saja, tidak kosong, berbeda dengan musafir. Ada sabun ya, walaupun kados iki wonten rencang kecelakaan nggih andelet kula mriki ya mengalami patahnya tulang wis digigit kayak kuantek kayak wanger serentengan nggih malah wingi niku nyoba nopo pipis toilet boleh nopo nggih jadi keringet dingin ya kondisi seperti itu ini wis dijamak mawon boten sama kudunya bagaimana teng toilet mawon kangelan nggih teng toilet mawon kangelan kan sampai pipisnya nambel spot nggih saya sampaikan nek pipis hati-hati ya sampai ifrat. Nah nanti kangelan istinja dengan air bisa istinja dengan batu atau dengan tisu. Nggih. Jadi cara istinja niku Pak Bu, nggih. Ada 3 cara. Dengan batu dan air. Jadi satu boleh batu dulu, manten niku air. Boleh. Nggih. Yang kedua dengan air saja. Boleh, dan ini yang lebih utama. Nek panjenengan yang terutama memang batu dengan air. Kangelan air saja. Nah terus yang nomor 3 dengan batu, istinja dengan batu. Bukan apa-apa, tapi untuk syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Antaranya adalah najisnya itu tidak boleh melebar kemana-mana. Jadi nek coro pipis saking banter sampai nyiprat, nah itu berarti kan ada najis baru. Nah itu harus dengan air kalau seperti itu.
klosetnya, nah itu tambah enak. Jauh lebih pipis itu klosetnya kok. Kan jaraknya kan, insya Allah buat nyiprat lah, ya hati-hati. Nah setelah itu, dengan tisu, ambil beberapa tisu. Tisu itu kan bisa meresap, saya minimal ping 3, diusap ping 3 sampai benar-benar sudah tidak keluar lagi air kencingnya. Nah ini buatan apa-apa, loh kan ada sisanya, dianggap suci. Tak apa-apa. Jadi kondisi-kondisi darurat kita pakai, buatan apa-apa. Jadi kita pesawat ya, damel Toyota setiap ada orang pipis jebur pesawatnya gitu. Ini kemana-mana ya, kondisi sakit seperti itu juga boleh ya. Jadi gantinya batu itu adalah tisu kemana-mana. Terus wudune yang kemarin yang saya sampaikan pakai semprotan itu. Jadi kayak semprotan ini apa? Balik itu ya sing apa? Air yang telak, wis seset ketika mboten apa-apa, sing penting niki terus kena semua sampai semuanya. Mboten apa-apa. Tangan iki ngoten, seset dirotokno sampai semuanya. Seperti itu kalau memang kangelan. Sampun. Iku jamak bagi yang sakit. Terus yang terakhir, al-jamu fil mator, boleh menjamak ketika hujan. Nah, cuma wonten syarat-syaratnya. Ya juzu bisuruti khamsah, boleh menjamak ketika hujan itu dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna jamak takdimin la takhir, harus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jamak takdim, katakan gugur, terus, langsung nyambung kan asal, kata-kata. Cuman ini kok ini syarat pertama, jadi jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Yang kedua, wujudul matar inda ihram bil ula, turun hujan ketika ihram, takbiratul ihram bil ula, pada sholat yang pertama. Ya, sampai kapan? Wa inda tahallul, sampai salam. Ya, sampai salam. Kalau sholat pertama sampai salam. Wa dawamu ila ihram bitsani, dan sampai ihram yang kedua, itu sholat yang kedua. Jadi udah terus. Kami udah kemerincik ya. Hujan terus sampai ya. Itu terus mantun sholat zuhur panjenengan nyambung sholat asar. Nah, ketika sholat asar itu ya masih hujan terus ya, takbiratul yang pertama. Yang ketiga, antusolla jamaatan, sholatnya dengan berjamaah. Sholatnya dengan berjamaah. Yang keempat, antakuna fi makanin ba'id, hendaknya ya dia itu rumahnya jauh dari masjid. Nek menjauh mau main pergi-pergi mau gitu. Boten asal saged wangsul gitu. Nah, makanya ini hukum. Memang dulu kalau zaman Nabi kan para sahabat ketika sholat ya jauh-jauh. Nek wis udan kaya ngoten niku. Nggih. Ya wis dijamak bisa kan sama ketika Idul Fitri, Idul Adha pas hari Jumat, pas hari Jumat. Nah itu dulu Pak, rumahnya jauh-jauh, mari sholat jamaah Idul Fitri karena mari mulai setas tekomah balik meneh Jumatan. Nah karena itu dulu ketika Idul Fitri itu hanya bersama dengan Jumatan itu
Jumatnya ada rusuh, ada keringanan, itu tidak sholat Jumat tapi sholat duhur dulu. Nah saat ini pun kata masjid, hampir setiap kampung wonten masjid. Apa sing coro? Dikon balak-balik itu masjid. Tidak ada kesulitan. Nah, makanya sekarang kita tetap wajib sholat Jumat. Kata sendiri, jadi rumahnya jauh. Terus yang kelima, an yata'adha minal mator, dia merasa sulit sebab hujan tadi. Fitoriki pagi ketika jalannya udan-udan ini berdoan kabeh untungnya. Wa amma idza wajada kinan fala yajuzu jamu. Adapun jika dia mendapati ada kinan payung, fala yajuzu jamu, maka tidak boleh berjamaah. Jadi anak payung ini wis tak boleh jamaah. Cara wangsul itu saja. Jadi syarat-syaratnya itu harus terpenuhi semua baru boleh menjamak takdim ketika hujan. Tapi ya saat-saat masyarakat itu nanti bisa dipraktekkan. Kurang pinter menit. 4 menit. Monggo, wonten pertanyaan. Mungkin ibu-ibu boleh jadi selama ini sing tangan suara bapak boleh jadi ibu ada yang tanya monggo. Sampun, betul pertanyaan. Betul bingung ya? Hah? Kita lagi bab jamak mutelas. Baik jamak ketika pemergian ataupun ketika sakit atau ketika hujan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan topiknya babu sholatil Jumat. Bab sholat Jumat. Bab sholat Jumat. Katanya tolong diterangkan misalnya cara niat jamaah takdim atau jamaah akhir plus sponsor. Cuma cara berbeda saja. Yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang kemarin saya sampaikan. Contohnya panjenengan jamaah takdim rasa kosong bisa kosong usolli fardhu dhuhri rakaatain karena kosong usolli fardhu dhuhri rakaatain qasran jamaah takdim. Nah jamaah takdim ma'al asri bersama asar fardhu lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia. Ini sing pertama. Asalnya sama, usolli fardhu asri rakataini qasran jam'a takdimin ma'ad dhuhri. Ya, lillahi ta'ala. Nek maghrib usolli fardhu talata rakaat biasa. Usolli fardhu maghribi talata biasa kita pakai qasran. Nanti isanya baru sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran jam'a takdimin ma'al maghribi lillahi ta'ala. Ini kena jamak takdim. Jamak takhir ya sudah jamak takhirnya saja diganti jamak takdim ini wau. Panjenengan katakan isya niki wau masuk isya jamak takhir. Sholli fardhu maghribi talata raka'atin jam'a takhirin ma'al isya lillahi ta'ala. Isanya kosong sholli fardhu isya'i raka'atain qasran jam'a takhirin ma'al maghrib. Kalau jamak saja tanpa kosong berarti tetap 4 rakaat. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin jam'a takdimin ma'al asri lillahi ta'ala. Ada. Jadi niat apa? Kalau jamak saja tanpa kosor ya nggak usah pakai rakaat lain, tetap 4 rakaat. Tapi
terus kosor kata ini kosor. Ada Bahasa Indonesianya. bahasa Indonesianya, ya. Nek panjenengan kangelan bahasa Arab niku wau ya ketika panjenengan takbir mawon. Oh, ya, saya niat sholat zuhur kosor sama takbir, ya, sama asar ilaha. Sholat mawon, ya, niat sholat apa bisa sama takbir sama maghrib kosor ilaha. Itu kalau di bahasa Indonesia. Ya. Dan ampun. Cukup. Cekap. Kan gitu. Istinja pakai daun. Daun itu tidak meresap. Gitu. Daun itu tidak meresap. Nah, syarat-syarat bisa menggunakan istinja dengan batu tadi itu bukan anggur batu, tapi batunya bisa meresap. Hanya dengan istinja dari batu akik, nggak bisa. Jadi yang meresap, ya sama artinya tisu. Daun itu nggak meresap. Sehingga nggak meresap ya, apa gunanya? Dia tenaga gitu, malah tambah merantak kabeh. Jadi harus meresap. Nah kalau meresap tempel seret. Jadi begitu. Pun. Ini usahakan. Sampun Ustaz. Sambung. Kira-kira ada tak daun yang bisa meresap? Mon? Nah? Oh, ya, menasan ya. Sama nih mawon ya, menasan. Nah ini subhanallah wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.